sudah disebutkan ya bahwa intraday yang sampai negatif itu kan intraday. Jadi dalam konteks jam per jam atau bahkan menit per menit ada suatu waktu secara puncak sampai ke minus 38, kemudian sekarang udah sampai 1,65. Tapi mungkin juga ada baiknya diinformasikan bahwa untuk futures bulan Juni itu harganya masih $21 per barrel untuk WTI ya. Jadi ini kan kondisinya bergerak terus sangat liquid. Nah, kita juga tahu kalau yang makin dekat itu kan makin prom namanya ya. Jadi makin ke arah yang namanya physical market, bukan lagi ke arah paper. Artinya keterbatasannya ada di transaksi fisik. Dalam konteks ini adalah minyak itu karena kebutuhannya turun, otomatis yang mengambil itu bilang saya nggak mau ambil lagi, udah cukup gitu ya. Sementara mungkin storage-nya juga udah penuh. Storage di tempat produksi kan juga nggak besar karena dia mau menurunkan biaya. Jadi menutup keran itu tidak semudah seperti itu ya kalau untuk minyak, karena nanti belum tentu keran itu pada saat dibuka produksi itu bisa mengalir lagi. Jadi dia tidak mau mengambil resiko. Nah, apa yang harus dilakukan sementara yang pembelinya sudah tidak mau menerima karena mereka tidak ada demand-nya. Ya, dia bilang pasti produsennya, "Oke, ambil aja deh, tolong taruhkan di storage dimanapun juga, silakan nanti uangnya saya yang bayar." Nah, refleksi dari uang yang dibayar oleh produsen supaya dia tetap bisa mengalir minyaknya, itu yang menyebabkan harga minyaknya negatif. Tapi dengan kondisi bahwa di futures Juni masih positif untuk WTI masih 21, itu menunjukkan bahwa orang masih percaya kok bahwa harga itu akan rebound. Ada beberapa hal ya, mungkin karena OPEC Plus itu kan kemarin baru selesai agreement-nya 9,7 juta barrel per hari yang akan ditambah oleh Amerika, Kanada, Brasil sekitar 3-4 juta, Meksiko nggak mau ikutan gitu ya. Tapi kan itu akan baru mulai di bulan Juni, mulai 1 Juni gitu ya. Akan baru mulai di 1 Mei, jadi bukan di sekarang. Nah, kita masih mau melihat apa dampaknya. Dan nanti kalau itu benar-benar turun, itu baru akan terefleksikan di bulan Juni. Nah, ada beberapa hal yang mungkin insentifnya beda-beda nih. Kan pada saat kita memotong produksi, saya waktu itu pernah di OPEC, itu kan berdasarkan produksi di akhir-akhir mereka memproduksikannya. Biasanya dibuat dalam bentuk rata-rata 3 bulan terakhir. Artinya kalau produksinya tinggi, itu nanti motongnya dari yang tinggi itu, Bu Maria. Jadi ada semacam insentif buat produsen untuk tidak menurunkan produksi sekarang, karena pada saatnya nanti, pada saat dibagi, khususnya untuk OPEC dan mungkin juga Rusia yang sudah berkomitmen untuk menurunkan, dia berkepentingan untuk pada posisi ini sehingga mereka tidak punya effort untuk menurunkan. Jadi oversupply-nya itu sampai sekarang belum teratasi, sementara demand sudah demikian buruk ya, demand destruction-nya sudah demikian buruk. Nah, dalam konteks seperti itu, mau tidak mau, ya harus ada yang mengambil ini kan. Sementara mungkin storage sudah penuh, mau yang floating, mau yang apapun juga sudah berat. Tadi sudah dibilang bahwa Amerika akan mengambil 75 juta. Kenapa cuma 75 juta sih? Gitu ya. Ya mungkin kita tahu bahwa Amerika itu strategic petroleum reserve-nya sekitar 800-an maksimum, 797 to be exact. Nah, sekarang kalau misalnya di mereka aja ada sekitar 700, berarti space-nya itu mungkin tinggal hanya 97. Jadi mungkin maksimum yang mereka bisa ambil 75. Itu ceritanya, Mbak.